warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahawi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Universitas PGRI Madinah. Pada uji kinerja hari ini, saya akan mengaplikasikan perangkat pembelajaran saya dengan mapel administrasi pajak, KD Pajak Penghasilan Pegawai Tetap 21. Dalam pembelajaran kali ini, saya menggunakan model problem based learning, dibantu dengan ILKPD berbasis live worksheet, serta uji pengetahuan menggunakan Google Form. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, sehat? Alhamdulillah. Kalau ditanya sehat, jawabannya sing semangat. Ya, alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Saya mau dengar itu soalnya. Sehat, Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Allah Akbar. Ya, untuk pertemuan kali ini kalian sudah memiliki keadaan yang sehat, utamanya sehat fisik, sehat mental juga kan ya? Badannya sehat, mentalnya sehat tidak? Mentalnya juga harus sehat, insya Allah. Diusahakan untuk tetap sehat lahir dan batin. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, monggo bisa dipimpin berdoa oleh Mbak Ketua Kelas. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, dengan berdoa harapan Pak Owi menjadi harapan kalian juga ya. Diberikan kelancaran dalam pembelajaran hari ini. Bukan hanya pembelajaran saja, tapi kegiatan kalian hari ini juga diberikan kelancaran. Besok dan seterusnya. Karena yang namanya berdoa itu kan harapannya harapan baik ya Mbak ya. Tidak ada doa itu harapan jelek untuk kalian semua. Ya. Oke, ketika sudah berdoa, saya ingin kalian ngecek di lingkungan kalian. Ya, di belakang kalau masih ada sampah silakan diambil. Ada ndak? Ini ada nih ya. Nabila ya, diambil kemudian dibuang ke tempat sampah Mbak, depan Mbak ya. Ada ndak? Enggak ada? Hanya satu saja. Kertas-kertas yang tidak diharapkan ada. Dahulu bersih ya. Ada yang izin? Ada. Saya panggil dulu ya. Ainatul hadir. Alfa hadir. Salihah hadir. Farhana, Cindy hadir. Kak hadir. Indah, Cucu, terus Maulidah, Mei Fatmawati, Khofifah, Nabila, Nadia, Nafiskah, Nafidatul. Doa kelancaran ya, semoga besok sudah masuk ke kelas ya. Alhamdulillah ini yang izin hanya 2 anak ya. Harapan saya tidak ada izin-izinan yang aneh-aneh ya. Izin-izin aneh ki apa? Kesandung izin. Terus tonggone sing adoh banget nikahan sampean izin. Padahal sampean ora rewang. Ngono kuwi sing mengada-ada untuk izin. Oke ya. Oke, bagus nih yang nggak berangkat, yang tidak berangkat hanya 2 siswa karena izin, ya, bukan karena bolos. Nah, untuk menambah semangat kita hari ini, saya pengen kalian berdiri, yuk semuanya berdiri. Ini ada tugas untuk Mbak Sulis nih, Mbak Sulis ya. Tugasnya apa? Silakan Mbak Sulis berdiri di depan, ke depan. 17 Agustus tahun 45, itulah Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan
rakyat Indonesia, kita tetap setia membela negara kita. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Hadirin dimohon duduk kembali. Biasanya seperti itu ya, hadirin dimohon duduk kembali. Oke, dengan menyanyikan lagu kebangsaan 17 Agustus, saya ingin kalian tetap jaga ya, jaga nasionalisme kamu ya, jaga cinta tanah air kamu, karena sekarang itu banyak sekali hal-hal yang tidak kalian sadari, kamu itu tergerus jiwa nasionalismenya. Contohnya apa? Kamu pakai produk luar negeri. Ada beberapa ada kalimat nih ya, kalimat motivasinya apa? Ketekunan adalah kunci utama membuka pintu kesuksesan. Nah ini kalimatnya, ini kalimat apa? Ini kalimat motivasi yang mana? Sebuah ketekunan itu menjadi kunci utama, Mbak. Sampean tekun apa ora? Saya butuh komentar nih ya, komentar Mbak Nafiska. Nafiska, menurut Nafiska, betul enggak kalimat seperti ini? Coba berdiri, komentar Nafiska apa terkait kalimat ini? Ketekunan adalah kunci utama yang membuka pintu kesuksesan. Ya, karena kalau misal kita nggak tekun, kita malas-malasan, ya kesuksesannya mudah terjadi. Iya, oke. Boleh. Tepuk tangan untuk Mbak Nafiska, Mbak. Kalimat motivasi. Kemudian ada video motivasi. Silahkan bisa kalian amati ya. Nanti Pak Owi butuh ada beberapa siswa yang berkomentar terkait dengan video motivasi ini. My breath, touch my head, count my steps and Is being able to see that there is light despite all of the darkness. Jadi harapan itu kayak cahaya, Mbak, ya. Teman-teman yang di sini, ya. Setelah melihat video tadi, kira-kira ada nggak yang bisa memberikan kesimpulan dari video motivasi tadi? Ada? Oke, Cindy, berdiri. menurut saya kelemahan itu jangan dibuat kekurangan itu jangan dibuat kelemahan, tapi dibuat kekuatan. Oke. Setiap keinginan itu akan dicapai kalau kita mau. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Cindy. Betul ya Mbak ya. Jadi kalau kekurangan itu jangan dijadikan sebagai kelemahan kamu, tapi sebagai kekuatan. Tadi di dalam video awal itu kan ada cahaya biru ya. Cahaya biru yang semakin redup. Karena apa? Dia merasa bahwasanya saya nggak bisa ngapain. Dari video singkat ini kalian bisa sedikit ya membuka bahwasanya hidup itu harus optimis. Ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, persepsi dulu. Ya, persepsinya sangat mudah. Materi apa sih yang sudah kita pelajari minggu lalu? Ada yang bisa membantu? Oke, Mbak Nabila ya, coba. Materi kemarin kita telah mengetahui tentang definisi pajak, objek pajak, dan subjek pajak. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Nabila. Mbak Nabila matur pembelajaran minggu lalu itu terkait dengan definisi subjek pajak dan objek pajak. Betul ya? Nah, berarti Mbak Nabila belajar, yang lain juga belajar kan ya? Masih ingat ya? Masih ingat? Masih. Oke. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menganalisis tarif PPh pasal 21 dengan lengkap dan bertanggung jawab, kemudian mampu menyusun perhitungan pajak penghasilan PPh 21 dengan bertanggung jawab. Jadi di sini nanti kita akan menganalisis tarif pajak dan menghitung pajak penghasilan.
Nah, sebelum menghitung dan sebelum kita langsung praktek nanti, Pak Owi ada bahan ajar ini ya, materi yang bisa kamu gunakan. Silahkan pakai komputer kalian atau pakai HP kalian. Yang komputernya nyala pakai komputer saja untuk bisa membuka materi ini. Nah, ini materi nanti bisa kalian gunakan dalam proses pembelajaran kita hari ini. Ya. Modul ya. Nah, modul itu bisa kamu gunakan nanti untuk proses pembelajaran, yang mana nanti akan saya berikan sebuah LKPD, ya. LKPD nanti di situ ada beberapa langkah pembelajaran, langkah kasus, tadi kasus yang bisa kalian kerjakan bersama dengan kelompok kalian, ya. Nah, ini ada perangkat pembelajaran ini bisa kalian gunakan untuk bahan diskusi dipelajari, ya. Nah, coba saya buka dari Pak Owi, ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa kalian gunakan, ya. Pembelajaran materi di sini materinya sangat lengkap, sudah lengkap. Bisa kalian gunakan untuk bahan apa, Mbak? Bahan diskusi atau mengerjakan sebuah kasus PPH. Jadi di sini Pak Owi tidak akan banyak memberikan materi PPH itu apa, tarif pajak itu apa, karena saya yakin kalian nanti bisa membaca ini, ya. Nah, silahkan untuk kebiasaan yang baik, saya berikan waktu 1-2 menit untuk bisa kalian review modul yang sudah Pak Owi gambarkan ini, ya. Sudah saya 13, ya. Sama enggak tampilannya dengan yang di depan ini? Sama ya. Nah, ini konsep juga ya, harus kalian ketahui tarif pajaknya. Ya, ada tarif pajak. Kemarin di pertemuan sebelumnya Pak Wi sudah memberikan materi sangat jelas ya terkait dengan lapisan tarif pajak ini. Kalau hari ini ini digunakan untuk apa? Untuk menghitung dan memecahkan kasus yang Pak Wi berikan nanti. Ya. Itu. Kemudian PTKP. Ya, PTKP ada enggak di situ? Ada di halaman berapa? 11 juga. 11 ya. Silakan kalian gunakan itu PTKP. Ini nanti sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan orang pribadi, ya. Nah, ini ada beberapa garis besarnya. Kemudian ada juga pola perhitungannya, ya. Di situ banyak sekali. Kalau di sini Pak Owi menjelaskan ada penghasilan neto, PTKP, penghasilan kena pajak, pajak terutang. Nah, di modul itu kamu bisa mempelajari penghasilan neto itu apa sih? PTKP itu apa sih? Penghasilan kena pajak itu apa sih? Nah, itu sangat lengkap di situ, ya. Ya, silakan kalian lihat di slide paling depan, slide depan kalian. Silakan kalian berkumpul sesuai dengan kelompok kalian masing-masing, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, ya. 5-nya enggak ada kelompok 5 ya, kelompok 1, 2, 3, 4. Jadi kelompok 1 di sini 5 ya, nanti kelompok 2-nya di sini 3, di sini 2. Biasanya kalau Pak Owi membagikan LKPD itu kan berbasis kertas, gitu ya. Nah, sekarang Pak Owi akan membagikan LKPD ini berbasis web, online, menggunakan live worksheet, ya. Nah, silahkan kalian scan barcode atau URL, ya. Nanti akan muncul LKPD online-nya melalui live worksheet. Ya, halo. Karena ini online itu biasanya ada iklannya, tidak apa-apa ya. Nah, di sini ada mata pelajaran administrasi pajak, melakukan perhitungan pajak penghasilan PPh 21. Ini adalah LKPD kalian. Nah, ini nanti bisa kalian isi sesuai dengan nama kalian, nama kelompok kalian. Misalkan di sini contoh nih, Pak Owi dan Tika, ya. Tika itu siapa? Kalau Tika dikira nanti Tika kelas ini ya, Kartika Wis ya, Kartika. Untuk pertemuan ini adalah kalian mengerjakan kasus pertama atau kasus 1 ya, yang Pak ya. Di sini lihat ada kolomnya nih di sini ya. Bisa kalian isi ya. Oh, gajinya berapa? Misalkan di sini gaji berapa? 6.500.000, tulis saja 6.500.000 ya.
ada satu kasus yang harus kalian kerjakan, mungkin 25 menit, 20 sampai 25 menit ya. Nah, dalam proses diskusi ini saya lihat keaktifan kalian dalam diskusi kelompok ya. Nanti saya lihat keaktifan kalian ya, karena akan saya nilai keaktifan kalian. Ya. Nah, sebelum kalian memulai diskusi, halo. Nanti ada beberapa kelompok yang harus presentasi ke depan, ya. Presentasi apa, Pak? Presentasi LKPD yang sudah kalian kerjakan, yang sudah kalian kirim ke Pak Owi. Ya, enak, ora perlu oret-oretan yang papan tuh tulis, ya. Ditulis di kertas, ya. Kerjakan bareng-bareng ya, Mbak ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan tidak? Kelompok 1. Mana kelompok 1? Sudah sampai mana, Mbak? PTKP, Pak. PTKP. Ada kesulitan di PTKP? Tidak. Bisa menemukan PTKP dengan baik ya? Bisa, Pak. Ketemu ya PTKP-nya ya? Iya, Pak. Kalau per bulannya itu 71.225. Oke, yang lain bisa enggak nanti? Kira-kira. Bisa ya? Kalau sudah selesai berarti kirim saja langsung ke Pak Owi. Ya. Kirim. Nah, kalau perlu dicek kelompok 3. Berikan tepukan, Mbak, untuk kelompok 3, Mbak. Ayo, kelompok 3. Ini saya sudah Pak Owi bukakan untuk LKPD kelompok 3. Silakan tinggal memberikan tugas kepada operator sekaligus moderator dan operator serta penyaji saja. 2 anak saja, tidak perlu semuanya. Saya seorang pegawai tetap di PT Jogja yang telah memiliki NPWP. Ia memperoleh gaji sebesar 6.500 per bulan. Perusahaan mengikuti program BPJS jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dengan premi sebesar 5% dari gaji yang dibayarkan oleh perusahaan. Saya juga membayarkan sendiri iuran dana pensiun sebesar 100 per bulan. Saya telah menikahi dan memiliki satu anak. Jadi kasus satu itu penyelesaiannya yaitu gaji sebesar 6.500.000 dan memiliki premi JKK sebesar dan ditambah dengan premi JKK dan premi JK yaitu premi JKK-nya 5% dikali dengan gajinya 6.500.000 menghasilkan 325.000. Premi JK-nya juga sama 5% dikali dengan gajinya 6.500.000 menghasilkan 325.000. Nah, itu tadi ada penjelasan cara ngerjakeune dari kelompok 3. Nah, Pak Owi masih penasaran. Ya, kita lanjutkan dengan kelompok selanjutnya saja ya. Saya masih penasaran bagaimana coba hasil pengerjaan dari kelompok berapa tadi yang sudah mengerjakan? Ada 1, 2, dan 4. Tadi urutannya dari kelompok 3 ke kelompok 4. Karena yang ngirim setelah kelompok 3 kelompok 4. Sudah siap kelompok 4? Yahya juga membayarkan sendiri iuran dana pensiun sebesar 100.000 per bulan. Yahya telah menikah dan memiliki 1 anak. Penyelesaian. Diketahui gaji sebesar 6.500.000. Untuk mengetahui penghasilan bruto 3.700.000, hasilnya 375.500 dan iuran pensiun 100.000. Biaya jabatan ditambah iuran pensiun 3.375.500 ditambah 100.000 hasilnya 475.500. Penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan iuran pensiun 7.150.000 dikurangi 475.500 hasilnya 6.674.500.
yaitu merupakan penghasilan neto. Untuk mengetahui penghasilan neto 1 tahun, penghasilan neto yang 1 bulan dikali 12 yang merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun. Enggak. Oke. Dari kesimpulan ini ya Pak Owi bisa menarik kesimpulan bahwasanya kalian sudah bisa mengerjakan LKPD dengan baik ya. Karena ketika saya lihat tadi sekilas juga kelompok lain juga memiliki hasil perhitungan yang sama. Nah, hasil pengerjaan yang baik ini bisa kalian lanjutkan pada proses-proses pembelajaran yang akan datang. Ya. Berarti kalian sudah bisa melakukan diskusi dengan baik. Jika malah sudah menyelesaikan diskusi dengan baik, Pak Owi hanya menyampaikan bahwasanya alur perhitungan PPh orang pribadi itu harus kalian pahami betul-betul ya. Dari yang pertama kalian harus melihat penghasilannya berapa, total penghasilannya. Ada tidak unsur penambahnya, ada tidak unsur pengurangnya gitu kan. Penambahnya apa? Premi misalkan ya. Ada tidak, jika ada ditambahkan, nambahi gaji berarti. Setelah itu kalian nyari pengurang ya. Yang dapat mengurangi penghasilan itu apa? Biaya jabatan, kemudian iuran pensiun dan lain sebagainya. Itu mengurangi penghasilan. Yang mana nanti akan ketemu penghasilan neto. Ya. Nah, penghasilan neto ini dalam 1 bulan, kalau misalkan pengen dicari dalam 1 tahun, ya tinggal dikalikan 12 bulan. Yang mana dalam 1 tahun itu jumlahnya 12 Setelah itu, sudah ketemu nih penghasilan netonya. Lantas ke langkah selanjutnya, mencari apa? PTKP. Nama PTKP itu apa? Penghasilan tidak kena pajak. Ketika kamu sudah ketemu penghasilan netonya, kamu akan mencari PTKP, ya. PTKP-nya berapa? Karena Pak Yahya itu sudah menikah, kemudian memiliki 1 anak, otomatis dia sebagai wajib pajak. Kalau wajib pajak itu berapa? 54 menggunakan tarif pajak yang mana nanti akan ketemu sejumlah pajak terutang. Ketemu tadi di situ PKP-nya 17.094.000. Karena 17 juta, kalian lihat tarif lapis pajaknya. Kalau 17 juta itu masuk ke tarif yang mana? 5%. Nah, 5% itu berapa dari berapa? Dari berapa sampai berapa? 0 sampai 50 juta itu 5%. Berarti masuk semua ya. 5% kali 17 juta sekian, ketemu 854.700 rupiah. Kalau misalkan yang ditanya per bulan, tinggal dibagi 12 bulan. Ini penguatan dari Pak Owi. Ya, harapan saya kalian bisa ya. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Cukup? Cukup. Oke, saya selesaikan diskusi kita hari ini. Kalian sudah selesai diskusi, sudah saya ambil nilainya sebagai nilai keterampilan ya. Jadi sambil saya lihat LKPD juga, saya sudah nilai. Silakan kalian kembali ke kursi kalian masing-masing karena LKPD-nya sudah kalian kerjakan dengan baik. Silakan kalian kembali ke kursi yang sebelumnya tadi. Oke. Nah, siapkan HP atau komputer ya, pakai komputer lebih baik ya. HP juga bagus. Ini fase selanjutnya yaitu penilaian. Tadi Pak Owi sudah menyampaikan ada penilaian sikap. Tadi saya nilai dari diskusi kalian, kemudian keterampilan juga saya nilai dari hasil LKPD kalian. Nah, ini silahkan kalau kalian sudah mulai siap dan siap melaksanakan soal atau mengerjakan soal, silahkan kalian kerjakan soal ini ya secara mandiri. Boleh dikerjakan dengan menggunakan materi ajar atau bahan ajar sambil kalian buka materi ajar ya. Ada berapa soal? Sepertinya ada 5 soal ya.
Bisa tidak? Ya. Sudah jadi semuanya, Mbak? Silakan. Oke, saya cek dulu ya di Google Form. Yang ada fotonya kamu ya? Yang ini kan? Ya kan, jawabannya yang ini kan? Saya lihat ya. Ini tanggal berapa nih? 8. Oke ya, dari tanggal 8 bisa kalian lihat nih ya. Wah, nilainya 100 semua ya. Memang bener ini bocah wis do sinau kabeh ya. Ya, tepuk tangan untuk kalian, Mbak, nilainya. Oke ya. Bagus nih, hasilnya luar biasa ya. Nilainya ada yang 100, paling ini ada beberapa yang kurang bagus nih, ada Nurdiva dan Niza ya. Nurdiva harus remedi ya. Niza juga harus remedi. Nanti yang remedi akan saya berikan soal atau saya berikan tambahan materi sedikit ya di luar jam pelajaran. Kemudian yang sudah bagus nilainya, berarti nanti malam akan saya berikan soal pengayaan. Yang mana dalam soal pengayaan itu soalnya levelnya lebih tinggi lagi ya. Ya, nanti malam bisa kalian lihat, bisa kalian kerjakan, coba kerjakan. Kalau memang kamu bisa berarti ya wes bener, luar biasa ya. Itu saja dari Pak Wi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, dari awal kamu sudah mencoba untuk bisa memahami materi PPH 21 orang pribadi.
Kemudian kalian juga mengerjakan LKPD menggunakan live worksheet ya. Live worksheet ini LKPD berbasis online. Sudah saya terima hasil LKPD-nya, sudah saya nilai sesuai dengan hasilnya untuk dapat saya masukkan ke dalam nilai keterampilan. Kemudian barusan juga kalian sudah mengerjakan uji pengetahuan yang mana hampir sebagian besar 90% lebih tuntas, hanya ada Nurdiva dan Niza yang nilainya masih di bawah KKM. Itu saja dari Pak Awi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita masuk pada kesimpulan ya. Yang mana fase terakhir adalah biasa Pak Awi ingin kalian menarik kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ya. Silahkan yang ingin menarik kesimpulan angkat tangan dan berdiri. Adakah yang ingin memberikan tambahan untuk menarik kesimpulan kita hari ini? Ada, Mbak Nafiska. Monggo Mbak Nafiska. Pakai ini Mbak, karena menarik kesimpulan itu ya. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa PPh pasal 21 yaitu pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Tepuk tangan untuk Mbak. Itu dari Mbak Nafiska. Ada lagi mungkin Mbak Tika. Oke, Mbak Tika. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini menurut saya, di sini kita belajar tentang PPh pasal 21, mengetahui tarif pajak yang harus dimiliki oleh seseorang, dan juga bagaimana cara menghitung tarif pajak seseorang. Tepuk tangan untuk Mbak Tika. Betul ya, apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Nafiska dan Mbak Tika, bahwasanya betul ada pajak penghasilan orang pribadi, yang mana pajak penghasilan orang pribadi itu diambil dari total penghasilan atau gaji selama 1 bulan. Mbak Tika menambahkan ada tarif pajaknya, ada proses perhitungan tarif pajak untuk mengetahui pajak terutang seorang wajib pajak. Itu ya. Nah, hari ini adalah kesimpulannya itu ya. Hanya tambahan saja bahwasanya kalian sudah mengenal yang namanya live worksheet. Yang mana tadi kalian mengerjakan soal kasus pajak penghasilan melalui online ya, tidak berbasis kertas. Nah, untuk pembelajaran yang lainnya mungkin nanti akan Pak Awi gunakan seperti itu. Ya. Itu saja dari Pak Awi, kurang lebihnya mohon maaf ya. Untuk materi berikutnya ya. Saya pengen kalian mempelajari singkat mungkin dari internet atau dari HP atau dari buku yang sudah kalian punya terkait dengan penghitungan pajak pegawai tidak tetap, honorarium, lepas atau buruh ya, yang tidak pegawai tetap. Kalau ini kan orang pribadi pegawai tetap. Kalau yang minggu depan itu pegawai tidak tetap. Itu ya. Itu materi selanjutnya. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya, Pak Awi hanya berpesan, jangan lupa untuk tetap belajar ya, karena itu kuncinya. Kalau kamu nggak belajar, kamu tidak akan bisa menghitung pajak. Hari ini bisa, besok kamu lupa. Itu yang tidak Pak Awi inginkan. Itu ya. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, sebelum ditutup, nanti Pak Awi akan share link refleksi, ya, bisa kalian bisa kalian isi sesuai dengan keadaan. Itu saja dari Pak Awi. Untuk menutup kegiatan pembelajaran kita hari ini, monggo ketua kelasnya bisa dipimpin untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillahi rabbil alamin. Oke, cukup sekian ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Saya akhiri, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.
Dan satu pesannya, hampir mendekati ujian, sampai harus benar-benar banyak belajar. Itu saja dari Pak Owi. Terima kasih. Selamat akhir pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.